dapur. Oh ini sih sebuah teori ekonomi sebenarnya. Jadi saya itu berpikir otodidak ya, berpikir sendiri. Kalau saya menyampaikan sesuatu dan ternyata itu udah ada teorinya, saya nggak akan citasi karena saya memang jarang membaca buku. Kalaupun saya baca biasanya saya nggak hafalkan siapa pembuat teorinya. Ya walau alam, kalau kalian tahu nggak apa-apa, bisa jelaskan itu teori siapa. Jadi kalian pernah berpikir waktu adalah uang gitu ya? Itu kan kita pikir nggak secara langsung kan. Ternyata setelah tahu uang kertas itu maknanya benar-benar langsung. Waktu adalah uang. Memang orang-orang yang hidup dalam riba itu benar-benar seperti orang kerasukan setan, yang dikejar hanya harta. Benar-benar persis seperti orang kerasukan setan. Di pikirannya itu nggak ada yang lain kecuali harta. Itulah kenapa orang riba itu seperti kemasukan setan memang. Beginilah seperti pemimpin munafik dan Zionis ini. Mereka memandang harta itu segala-galanya. Manusia itu hanya penghasil dari harta tersebut. Oh ini salah satu buruknya riba gitu. Salah satu hal mengapa Allah mengharamkan riba itu bukan cuma karena dampak negatif yang besar, yaitu pembantaian atau pembunuhan karena riba tersebut, tapi justru karena alasan kenapa pembantaian itu terjadi. Coba tebak apa itu? Hati-hati di jalan, semoga kalian selamat sampai tujuan dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi ada ya bahas apa kita tadi? Alasan kenapa pembantaian dan pembunuhan itu terjadi karena riba. Karena ketika kamu riba, melipat gandakan hasil keuntungan, itu kamu memandang manusia bukan sebagai manusia, tapi sebagai profit, sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Manusia itu cenderung kepada kejahatan. Ketika kamu mendapat melipat gandakan suatu hasil keuntungan, kamu akan cenderung untuk melakukan kejahatan. Makanya Allah bilang jangan, karena Allah mau kamu berhenti dari kejahatan itu. Nah inilah salah satu alasan utama yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi, karena kamu menganggap manusia sebagai alat profit, alat penghasil profit, bukan lagi manusia tapi alat. Dan ketika manusia itu sudah menjadi alat, dia menjadi sebuah barang yang bisa dihilangkan begitu saja. Makanya pembunuhan dan pembantaian terjadi karena riba. Karena orang-orang zalim yang sombong itu menganggap manusia itu adalah alat penghasil profit mereka. Jadi waktu ada uang itu hasil ekonomi. Jadi manusia itu beraktivitas. Dalam setiap aktivitasnya itu dia melakukan sesuatu. Dalam sesuatu yang dilakukan itu ada barang-barang yang digunakan gitu. Nah, barang-barang ini akan menjadi barang-barang ekonomi. Ketika barang itu dihabiskan oleh seorang manusia di dalam aktivitas waktunya, makanya dikatakan waktu adalah uang. Jadi barang ekonomi itu akan menjadi barang ekonomi bukan ketika dia terbeli, tapi ketika dia terpakai. Makanya kalian pernah lihat orang yang misalnya jual baju, terus supaya laku dia cuma beli aja gitu. Nah nggak bisa, karena bajunya itu harus terpakai baru dia bisa jadi. Tapi ketika dia nggak terpakai, dia nggak jadi barang, dia jadi sampah justru. Meskipun itu harus digunakan hanya sekali. Makanya sampah tekstil itu kayak bejibun. Makanya kalau manusia nggak mengolah sampah dengan baik, ini kan berbahaya. Dan sepertinya sudah berbahaya sih kan, banyak kayak seperti ikan-ikan paus ya, udah terkontaminasi plastik. Jadi kita itu manusia memang penuh dengan keburukan. Makanya dikatakan dalam Quran itu manusia itu sangat zalim dan bodoh. Karena hal yang kita kerjakan itu selalu merusaknya. Makanya Allah menurunkan para nabinya, para rasulnya. Selain karena dia ingin mengajarkan kamu bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang patut kamu sembah, juga mengajarkan kamu
tentang aturan-aturan agar kamu tetap berada di jalur yang benar dan menjaga bumi ini dalam keseimbangan. Ya, wallahu alam. Semoga anaknya bisa berhenti menangis dan mendapatkan hal yang baik untuknya. Jangan nangis, Dek. Jangan nangis, Dek. Karena udah overheating, jadi ini last statement. Wahai orang-orang yang sombong, Zionis dan sekutunya, para pemimpin munafik, ingatlah bahwa siksa Allah itu keras, azab Allah itu nyata. Dan karena kita berada di zaman Rasulullah Muhammad SAW, maka azab paling keras yang kamu dapatkan adalah dari tangan-tangan pejuang umat muslim. Maka dari itu bersatulah umat muslim, bersatulah. Kalianlah yang seharusnya penegak Al-Quran. Setelah kalian sadar berada dalam kesalahan, saatnya untuk keluar dari kesalahan itu. Tinggalkan sisa riba, gunakan seluruh uang kertas, kekayaan uang kertas yang kamu miliki untuk perang penghabisan melawan Zionis laknatullah. Wallahu a'lam.